Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas materi UTBK Fisika 2021 bagian pertama bersama saya Dede Rustiawan Kusmana. Nah, tapi sebelumnya jangan lupa like and subscribe. Baik, kita akan mulai bahas satu persatu. Nah, ini soal nomor 1. Sebuah balok bermasa 2 kg bergerak pada sebuah bidang datar licin dengan kecepatan 1 meter per sekon. Selanjutnya balok menuruni sebuah bidang miring dengan kemiringan 30 derajat dan mengalami gaya gesek sebesar 7 Newton. Setelah sampai di dasar bidang miring, balok meluncur pada bidang datar licin pada kecepatan 2 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi pada tempat tersebut 10 meter per sekon kuadrat, kedua bidang datar berbeda ketinggian berapa meter? Nah, baik, kita perhatikan bidang miringnya saja. Nanti jadi di sini, berarti di ujung bidang miringnya dia punya kecepatan 1, ya. Kemudian turun ke bawah, nah, kecepatannya menjadi 2. Pertanyaannya adalah, berapakah perbedaan ketinggiannya? Nah, pertama kita gambar dulu gayanya. Pada balok tersebut ada gaya berat, mg, ada gaya normal, n, dan ada gaya gesekan, f gesek. Nah, kemudian mg kita uraikan dalam komponen sejajar bidang miring menjadi mg sin theta dan tegak lurus bidang miring menjadi mg cos theta. Nah, kita bisa menggunakan hubungan usaha dan perubahan energi kinetik. Ya, jadi W sama dengan delta EK. Nah, sigma F-nya berarti gaya mg sin 30, gaya ke bawah, dikurangi gaya gesekan yang melawannya ke atas bidang miring. Nah, kita masukkan ya, mg sin 30 dikurangi f gesekan, nah, kali s, sama dengan setengah mv kuadrat min v0 kuadrat. V di posisi bawah, di ujung bidang miring bawah, dan V0 adalah di ujung bidang miring atas. Nah, kita masukkan angkanya, ya. Masanya 2 kg, gravitasinya 10, sin 30 0,5, gaya gesekannya di sini adalah 7, S ditanyakan, kemudian ini setengah, masanya 2 kg, nah, kecepatan di bawah tadi adalah 2 meter per sekon, pas di atas adalah 1 meter per sekon. Maka kita peroleh 3S ya, sama dengan 3, berarti S-nya adalah 1 meter. S itu adalah kemiringan ini ya, jaraknya berapa panjang bidang miringnya. Yang ditanya adalah beda ketinggian, berarti kan ini nih, ketinggian ini H-nya. Nah, kita gunakan sin 30, ya kan, depan dibagi miring. Jadi H dibagi dengan S. Atau H sama dengan S kali sin 30. S-nya tadi sudah kita peroleh 1 meter, sin 30 0,5, maka hasilnya adalah 0,5 meter. Maka jawabannya adalah E. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Nah, nomor 2 itu ada seorang pendengar, sebut saja O, berada di antara dua sumber bunyi, ya, di tengah di antara dua sumber bunyi, yaitu sumber bunyi P dan Q, yang berada pada garis lurus sumbu X. P berada di kiri O dan Q berada di sebelah kanan P. Saat diam, P dan Q menghasilkan bunyi yang sama, yaitu sebesar F. Jika kemudian P bergerak ke kiri,
dengan kelajuan konstan sebesar 0,25 V dan Q bergerak ke kanan dengan kelajuan Q kali V0, menurut O terjadi layangan bunyi sebesar 2/15 F. Jika V0 adalah cepat rambat bunyi di udara, maka kecepatan Q sebesar berapa V0 meter per sekon. Nah, kita gambarkan dulu posisinya seperti ini, ya. Jadi tadi P-nya ke kiri, Q-nya ke kanan, O-nya diam, ya. Nah, dia mendengarkan pelayangan, ya kan? Pelayangan bunyi 2/15 F. Apa itu pelayangan? Ya, pelayangan itu selisih frekuensi yang didengar dari kedua sumber bunyi dan berbeda frekuensinya. Nah, maka dituliskan pelayangan atau layangan bunyi FL frekuensinya sama dengan frekuensi yang diterima, ya, O dari P dan frekuensi yang diterima O dari Q, ya. Jadi yang diterima pendengar dari sumber P dengan dari sumber Q. Nah, FL-nya 2/15 F, ya kan? Ini 2/15 F. Kemudian yang diterima oleh O dari P, sumbernya menjauhi. Kalau sumbernya menjauhi, maka persamaannya menjadi P bunyi, ini V0, dibagi pi bunyi ditambah dengan kecepatan sumber bunyi P kali F. Nah, kemudian untuk Q yang diterima dari Q adalah V0 per V0 plus V sumber dari Q kali F. Nah, selanjutnya kita bisa tuliskan seperti ini, ya. Angkanya kan diketahui. Ini 0,25 V0 untuk P gerakannya ke kiri, ya, menjauh, maka di sini tandanya plus. Kemudian untuk yang Q menjauh juga. Nah, kecepatannya Q kali V0. Nah, di sini ada F bisa dicoret semua, ya kan? Kemudian V0 bisa dicoret semua, juga sama. Di atas dengan bawah. Maka akhirnya diperoleh 2/15, F-nya sudah dicoret. Kemudian ini jadi 1 per, nah ini 1 tambah 0,25, jadi 1,25 dikurangi 1 per 1 tambah Q. Ya. Nah, kemudian kita pindahkan ruasnya. Ya. 1 per 1 plus Q, nah ini pindah ke kiri, lalu yang 2/15 pindah ke kanan. Nah, 1 per 1,25 bisa diubah menjadi 12/15, ya kan? Nah, kemudian 12/15 dikurangi 2/15, jadi 10/15. Tinggal kali silang, gitu ya. Jadi 15 kali 1 sama dengan, nanti ini 10 dikali 1 tambah Q, jadi 10 plus 10 Q. Nah, 10-nya pindah ke kiri. Jadi tinggal 5 ya, 15 dikurangi 10, ini pindah ke kiri. Sama dengan 10 Q, sama dengan Q-nya berarti 0,5. Nah, ini jawabannya berarti E, ya. Oke, jadi berarti kecepatannya menjadi 0,5 V0 meter per sekon, ya. Kemudian nomor 3. Ada sebuah bejana berhubungan pipa U diisi 2 cairan dengan massa jenis yang berbeda, yaitu A dan B. Jika massa jenis cairan A 1000 kali lipat dari massa jenis udara dan setengah kali dari massa jenis cairan B, maka ujung pipa terbuka. Nah, saat ujung pipa terbuka B ditiup mendata dengan laju udara V, menyebabkan ketinggian kolom cairan seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya, ya. Nah, jika HA dikurangi dengan 2HB sama dengan H cm, maka besar V, ya, kecepatan udara tadi, ya, tiupannya
adalah berapa meter persekuat. Baik, pertama di sini tadi disebutkan ada tiupan udara di atas permukaan B, ya. Nah, pertama kita gunakan persamaan Bernoulli untuk udara. Nah, jadi yang di sebelah kiri yang A, nah, itu kan berarti tekanan udara luar saja kita sebut sebagai V0 A, ya. Sedangkan yang sebelah kanan ada V0 B ditambah setengah rho V kuadrat, ya kan? Nah, jadi di kiri sama dengan di kanan, ya kan? V0 A ditambah jadi V0 A sama dengan V0 B ditambah setengah rho udara kali V kuadrat. Kemudian kita gunakan hukum utama hidrostatika. Pada ketinggian yang sama, pada zat cair yang sama, maka tekanannya sama. Nah, jadi di titik ini ya perbatasan di bawah nih HA ya tingginya, kemudian yang satu lagi tingginya HB, di bawahnya nih pas lurus, titik putus-putus, artinya tekanan kiri dan kanan sama. Oke, kita tuliskan PA sama dengan PB ya. A di sini adalah titik yang terbawah dari posisi titik-titik ini, ya B juga sama ya. Nah, tekanan di A itu sama dengan tekanan udara di atas zat cair A ditambah zat cair A yang kuning ini. Ya, jadi V0A tambah rho kali GHA. Lalu yang sebelah kanan ya. Nah, tadi yang sebelah kiri ya. Sekarang yang sebelah kanan berarti tekanan B ditambah rho BH, rho kali G kali H. Nah, tadi V0A-nya ini V0 B tambah setengah rho V kuadrat, masukkan ke kiri ya. Nah, jadi V0 A-nya diganti jadi V0 B tambah setengah rho udara kali V kuadrat. Yang lain tetap. Nah, nanti V0 B-nya pindah ke kiri jadi habis ya. Maka kita bisa tuliskan menjadi seperti ini ya. Nah, setengah rho udara kali V kuadrat. Kemudian ditambah rho A-nya adalah 1000 rho udara. G-nya 10 kali HA. V0 B-nya habis kan tadi ya. Jadi tinggal rho B GH. 2 kali rho A. Jadi 2 kali 1000 kali rho udara. Nah, G-nya 10 kali HB. Nah, kemudian selanjutnya rho udaranya bisa dicoret semua. Ya, rho udaranya coret semua. Jadi setengah V kuadrat tambah 10.000 HA sama dengan 20.000 HB. Ya. Baik, kita lihat posisinya dipindahkan. Setengah V pindah ke kanan, jadi negatif setengah V kuadrat. Lalu yang HB-nya pindah ke kiri. Ya. Jadi 10.000 kali HA min 2HB sama dengan min setengah V kuadrat. Nah, kita mencari V, ya kan? Nah, jadi dikali 2 dulu, jadi 20.000. Ya. HA min 2HB-nya diganti menjadi H sama dengan min V kuadrat. Atau bisa ditulis Pi-nya menjadi 100 akar min 2H. Ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Kemudian nomor 4 tentang termodinamika. Gas diatomik sebanyak N mol mengalami proses termodinamika pada tekanan tetap B Pascal dari keadaan 1 ke keadaan 2 dengan volume A meter kubik dan V2-nya adalah 4pi1. Jadi berarti 4A ya. Ditanya adalah gas menyerap kalor sebesar berapa joule. Nah, usaha yang dilakukan gas pada proses tekanan tetap atau isobarik itu W sama dengan tekanan kali perubahan volume. Nah, atau boleh P Pi2 dikurangi Pi1. Nah, tadi tekanannya adalah B.
volume 2-nya adalah 4pi1. Pi1-nya adalah A. Jadi 4A dikurangi A. Maka diperoleh 3AB. Berikutnya, perubahan energi dalam gas diatomik. Nah, bisa dituliskan delta U 5/2 NR delta T. Atau boleh ditulis 5/2 P kali delta V. Karena V kali V kan sama dengan nRT. Nah, kemudian kita masukkan ya. Jadi NR delta T-nya itu bisa diganti menjadi 3AB. Ya kan? Nah, jadi P delta V-nya itu kan di atas sama dengan 3AB. Jadi berarti diperoleh 15/2 A kali B. Ya kan? Atau 7,5 AB. Hukum pertama termodinamika, Q sama dengan W tambah delta U. Nah, W-nya kan 3AB tambah 7,5 AB. Jadi sama dengan 10,5 AB. Maka jawabannya adalah A. Kemudian nomor 5. Sebuah bandul matematis sederhana dipasang pada langit-langit kabin sebuah ruang angkasa. Panjang tali bandul 1 meter. Pada suatu saat, wahana sedang jatuh dari benda angkasa apapun dan dipercepat searah dengan vektor normal pada lantai kabin. Jika waktu itu bandul diayun dengan frekuensi 0,48 Hz, nah, kemudian tali bandul diganti dengan tali lain dengan panjang 2,25 meter, frekuensi bandul itu setelah diganti menjadi berapa? Ya. Baik. Untuk frekuensi bandul atau ayunan dirumuskan sama dengan 1/2 pi akar G per L. Jadi, frekuensi itu berbanding terbalik dengan akar L. Sehingga kalau ada dua keadaan, kita bisa tuliskan bahwa F2 per F1 sama dengan akar L1 per L2. Nah, L1-nya diketahui mula-mula 1 meter, lalu diganti jadi 2,25 meter ya. Masukkan. Tuh. F1-nya 0,48, L1-nya 1, L2-nya menjadi 2,25. Nah, kemudian tinggal dituliskan 0,48 kali 1/1,5 sama dengan 0,32 Hz. Nah, jadi jawabannya A. Baik. Nah, silakan nanti lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu UTBK Fisika 2021, bagian kedua. Jangan lupa like and subscribe. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.